Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada mandi apa belum? Sudah makan? Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hai anak-anak, kalian tahu nggak hari ini mau bahas apa? Tidak dulu. Oh iya, pertemuan kemarin kita kan sudah membahas materi ilmu pengetahuan sosial yang lainnya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai tema kebersamaan dalam keberagaman. Ada yang tahu nggak kebersamaan itu apa? Keberagaman itu apa? Oke, untuk mengulas sedikit, Ibu jelaskan ya, sedikit demi sedikit. Untuk yang pertama, kebersamaan dalam keberagaman adalah saling membantu, memahami, dan mengerjakan sesuatu dengan cara bersama, baik dengan suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya yang lain tanpa memandang perbedaan antara masing-masing. Nah, itu penjelasan dari pengertian kebersamaan dalam keberagaman. Kalau kebersamaan sendiri itu apa sih? Ya pasti tahu, bersama. Kebersamaan itu diambil dari kata bersama yang kemudian ada tambahan kesamaan. Sama aja itu kebersamaan. Kalau keberagaman itu kayak aneka macam. Misal warna merah, kuning, hijau, berarti kan itu aneka warna yang ada pada misal dari pelangi atau apa gitu. Kalau di sini di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kebersamaan dalam keberagaman ini digabung menjadi satu dengan pengertian saling membantu, memahami, dan mengerjakan sesuatu dengan cara bersama. Ya, dari suku-suku mana, ras mana, agama apa, agama kita kan tidak hanya satu, Islam doang, tapi ada juga agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Itu tuh nyampur jadi satu, soalnya kita itu Bhinneka Tunggal Ika di negara Indonesia ini. Kemudian ideologinya ini juga menyangkut, kan ideologi dari masing-masing wilayah itu berbeda-beda, tapi kita memakai dengan ideologi yang artian atau tujuan yang sama. Kemudian budaya dari masing-masing wilayah juga berbeda. Kemudian kan ada budaya dari wilayah masing-masing juga berbeda-beda. Misal dari Batang ada budaya sedekahnya bumi. Kalau ini kan lagi masa atau musimnya itu sedekah bumi. Ada yang pakai pengajian, ada yang pakainya apa itu namanya, nanggap wayang atau yang lainnya. Ya, jadi budaya itu berbeda-beda dari berbagai wilayah, tapi tujuannya itu sebenarnya sama. Lah, ini yang dinamakan dengan kebersamaan dalam keberagaman. Aneka ragamnya itu banyak banget kalau di Indonesia, jadi kita bisa mengulik satu persatu itu nggak akan selesai. Jadi semuanya itu dari suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya itu
walaupun berbeda-beda, kita tanpa memandang perbedaan antara masing-masing. Jadi budaya kita gini, ya udah gitu aja. Kalau agama aku juga ini, kepercayaan aku ini, berarti itu. Paham anak-anak? Kemudian mengapa kok ada kebersamaan dalam keberagaman ini? Karena kebersamaan membuat setiap rakyat Indonesia ini bisa menjalin hidup dengan rukun dan tentram walaupun memiliki banyak perbedaan. Nah, jadi kan walaupun perbedaannya itu sangat banyak atau memang dari setiap tempat, kadang kita beda RT aja beraneka ragam ya. Nah, jadi kebersamaan inilah yang membuat setiap rakyat, setiap orang-orang itu bisa menjalin dengan rukun. Dari wilayah sini ada acara ini, terus dari wilayah satunya ada acara ini. Berarti kan itu bisa mengundang antar wilayah untuk mengikuti satu kegiatan untuk mencapai kebersamaan karena dari perbedaan keberagaman itu sendiri ya. Terus kemudian rakyat itu juga tentram walaupun ada beraneka ragam kebersamaan kita. Nah, itu mengapa kok ada kebersamaan dalam keberagaman? Karena apa? Karena kebersamaan membuat setiap rakyat Indonesia bisa menjalin hidup dengan rukun dan tentram walaupun memiliki banyak perbedaan. Jadi itu ya anak-anak, apakah jelas? Nah, kemudian kan kalian sebagai anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini perlu adanya contoh di sekolah atau di tempat kita sekolah karena kalian itu kan masih anak-anak, masih sekolah juga. Nah, Ibu kasih contoh sedikit di sekolahan. Apa sih contoh kebersamaan dalam keberagaman? Yang pertama yaitu mengikuti upacara pada hari Senin. Tentunya kalian semua pada hari Senin itu kan ada upacara bendera. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan apa itu kebersamaan. Yang menyuruh satu, misal kepala sekolah memutuskan hari ini upacara. Jadi setiap masing kelas itu mengikuti semua berkumpul di tempat yang sama dengan beraneka ragam kelas, terus kita kumpul jadi satu, itu kan namanya kebersamaan. Dan kita itu mengikuti upacara pada hari Senin. Nah, itu contoh yang ada di sekolah. Kemudian ada contoh lagi yaitu senam sehat pada hari Jumat. Nah, pastinya kan kalau misal kita ada hari bebas ataupun hari-hari sekolah biasa, kalian pasti ikut kan pada hari Jumat itu senam sehat. Ada juga sih yang pakainya itu tidak pakai senam tapi jalan sehat ya. Itu juga menjalin kebersamaan. Kita senam, instrukturnya itu paling 3 anak, kalau enggak 2 anak ya kalau di sekolah dasar ini. Terus kalian yang di belakang juga ngikutin. Nah, itu termasuk kebersamaan. Contoh kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian ada juga diskusi. Kenapa sih Bu kok diskusi yang menjadi contoh kebersamaan dalam keberagaman? Diskusi itu melibatkan beberapa anak. Ya misal, satu anaknya pintar, yang satu tidak terlalu pintar, dan yang satu aktif tapi malesan. Lah, itu bisa jadi kan menjadi satu kelompok ya. Nah, itu bisa bisa diartikan kebersamaan. Kita juga di situ berdiskusi tentang apa yang kita akan dicapai untuk menuju mufakat, seperti kayak musyawarah gitu kan. Diskusi itu kan mengerjakan suatu soal atau untuk melakukan penyelesaian biar kita itu dapat suatu hasil yang baik dan benar. Nah, itu contoh di sekolah. Kemudian puncak berhasilnya kebersamaan dalam keberagaman ini
yaitu perdamaian. Ya, kenapa perdamaian? Soalnya kan kebersamaan itu juga kan bisa menjadi orang-orang itu mencangkup semua, itu bisa menjadi rukun sama tentram. Nah, rukun sama tentram itu bisa masuk ke dalam perdamaian. Intinya itu dunia kita itu damai, wilayah kita itu damai tanpa ada perdebatan satupun karena adanya kebersamaan walaupun berbeda pendapat. Kemudian manfaat kebersamaan dalam keberagaman itu apa, Bu? Nah, di sini manfaatnya itu dari masing-masing orang bisa saling peduli. Karena dari kebersamaan itu kita tahu kekurangan orang-orang itu apa. Nah, itu bisa menjadi orang-orang itu saling peduli. Kemudian ada tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Nah, itu satunya tidak bisa, terus satunya bisa. Jadi kan yang satunya bisa menolong yang belum bisa itu. Itu diartikan dalam tolong menolong. Kemudian damai yang seperti tadi Ibu udah jelaskan ya. Kemudian kita menjadi akrab. Ya, kenapa akrab? Kita itu berbeda-beda dari wilayah mana, dari perbedaan mana. Terus kemudian kita disatukan menjadi satu. Jadilah kita akrab. Kemudian musyawarah kita itu menjadi lancar. Nah, itu manfaat dari kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Apakah sudah paham? Kalau begitu, di situ ada contoh di buku halaman 22. Kalian bisa baca, Ibu kasih waktu 5 menit saja ya untuk membaca. Nah, sekarang sudah dibaca, apakah kalian materi yang ada di buku itu ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya Ibu mau ngasih soal, tapi berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu kasih PR aja. Itu di halaman 37 ada 5 soal tentang untuk mencari contoh di lingkungan masyarakat atau lingkungan hidup kalian, di lingkungan wilayah rumah kalian gitulah. Itu dikasih contoh 5 aja. Kemudian minggu depan atau pertemuan berikutnya nanti dikumpulin ke meja Ibu ya. Oke. Nah, kemudian alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kemudian untuk mengulang tadi kita belajar apa anak-anak? Kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian Ibu jelasin lagi nih biar kalian itu paham banget apa sih kebersamaan dalam keberagaman. Apa sih Bu kebersamaan, kok bisa sih jadi satu sama keberagaman? Nah, itu tuh dalam artian itu kebersamaan itu saling membantu, memahami, dan mengerjakan sesuatu dengan cara bersama, baik dengan suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya yang lain tanpa memandang perbedaan antara masing-masing. Mengapa kok ada kebersamaan dalam keberagaman? Itu membuat setiap rakyat Indonesia bisa menjalin hidup dengan rukun dan tentram walaupun memiliki banyak perbedaan. Kemudian contoh yang ada di sekolah apa aja tadi anak-anak ada? Ibu tadi jelasinnya, sebutinnya ada 3. Yang pertama, mengikuti upacara pada hari Senin, kemudian senam sehat pada hari Jumat, dan berdiskusi. Puncaknya kebersamaan dalam keberagaman itu apa? Yaitu perdamaian. Terus manfaatnya itu yaitu saling peduli, tolong menolong, damai, akrab, musyawarah, lancar. Jadi itulah penjelasan dari Ibu pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sabri wa tawasau bil sabr. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan ya, Ibu akhiri dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.